calon dari ketiga-tiganya Bunda sudah approved? Insya Allah. Hmm. Yang 2 sudah istiqarah, tinggal yang 1 yang belum. Kalau kemarin di konten gue itu kan Home Pimpa tuh ya, yang menang Al Ghazali ya. Oh, Al. Dia yang harus menentukan tanggal. Itu cuman buat hobi pimpaan aja doang atau beneran? Dia serius. Beneran, belum keluar ya Bunda. Apakah pernikahan? tahu sih, Kasih insya clue, Allah. berkah, pertengahan atau awal-awal? Itu aja Bun, awal, tengah atau bulan ber. Bun, ini jadi acara barunya di channelnya Robi. Gitu. Biasanya. Bukan lo udah sering interview siapa gitu? Iya, udah pernah. Dulu itu sekitar 2 tahun lalu, Bun. Ini aktif gitu. lagi. Oh, baiklah. Makanya aku pengen ngucapin makasih banget buat Bunda Maya yang sudah bersedia waktunya. Oke, makasih loh, Bun. Iya. Mertua idaman ini. Amin, amin. By the way, kalau misalkan kamu belum tahu, Bunda itu adalah salah satu bisa dibilang cicit ya, Bun, dari pahlawan nasional kita. Yep. Coklatminoto. Yes. Kalau itu dari Bapak ya, Bun? Bapak, ya. Wow. Terus Bunda, looknya bulenya ini dari mana ya, Bun? Sampai ke anak-anak bule banget loh, Bun. Oh, anak gue tuh emang turunannya bule dari bapaknya, bukan dari gue malahan. Kalau gue tuh turunan Jawa, Arab, Mongol kali ya. Gue belum tes DNA, jadi nggak tahu yang dari mana. Oke. Bunda, ini sebelum ngebahas soal bujang-bujangnya Bunda nih, maaf ya Bunda, jarak Bunda dari perpisahan sebelumnya ke suami yang sekarang tuh ada 10 tahun kalau nggak salah ya Bunda? Ada 10 tahun. 10 tahunan 10 tahun, ya? Bunda setuju nggak kalau misalkan perempuan itu bisa move on dengan kehadiran lelaki baru? Iya dong. Iya? Iya dong. Oke, jadi selama 10 tahun gap itu, selain Bapak Irwan, ada orang-orang lain Bunda? Pastinya dong. Berapa banyak Bun? Cuman kan kalau gue pinter cukup rapi untuk menyembunyikan. Bahkan tiba-tiba kawin aja nikah, gitu Ya, kan. itu kaget loh Bunda, tiba-tiba Ya itu kaget. maksudnya mungkin sekarang yang di anak-anak juga mulai sekarang kayak kalau konten relationship agak-agak males gitu mereka kan. Jadi mereka tuh lebih kayak udahlah kalau misalnya pacaran mendingan private aja atau privacy ya kan. Ya, lebih senang begitu ya Bun ya. Iya, biar soalnya kan hari-hari gini ya netizen tuh kan nggak kayak merasa memiliki terus mengatur juga, belum lagi ya mereka yang nggak suka ya kan. Iya. Jadi komentar-komentar tuh paling nggak kalau semakin sedikit ditonjolkan mereka tuh kemana-mana tuh jadi lebih nggak banyak komen lah gitu. Oke. Jadi Bunda setuju nih kalau misalkan cewek-cewek di luar sana atau wanita yang pernah menyandang status perpisahan atau janda gitu ya Bun ya. Kalau pengen move on cepet, temukan lelaki yang baru. Kalau bisa sebelum move on, kagak. Sebelum pisah? Enggak, ini bukan perceraian. Kalau Oke. misalnya pacaran. Jadi plan B boleh? Plan B boleh dong, kan pacaran ya gitu. Kalau pacaran loh ya. Itu pesan dari mertua idaman Tapi orang-orang. bukan dipacarin, maksudnya gini loh. Kalau seandainya ini misalnya nih ya, kalau Iya. misalnya ini punya pacar yang pacarnya ngeselin gitu ya. Oke. Udah ada plan B dong, oh ini kayaknya juga deketin gue nih ya kan. Ya udah, pokoknya kita nggak selingkuh ya. Oke. Tapi seandainya tiba-tiba kenapa putus langsung, Betul. halo mau makan nggak sama aku gitu langsung. Langsung. Jadi kalau bisa punya handphone minimal 2. Jadi enggak, kita nggak selingkuh. Jadi misalnya kita berteman sama banyak-banyaknya gitu kan. Tapi kan udah ketahuan siapa yang naksir-naksir kita kan. Enak kalau cewek tomboy kayak Bunda ya. Tapi kan kalau cewek yang kemayu susah Bunda mau move on. Itu Bunda salah kan sendiri tomboy. kalau baper ya. Makanya jangan terlalu cinta kalau pacaran. Ya. Itu pesan buat anak sendiri Kalau atau buat pacaran. keluarga? Kalau pacaran. Gitu. Kalau nikah juga cintanya nomor 1 Allah. Oke, insya Allah ya Bun. Bun, jarak usia Bunda sama Om kan lumayan jauh ya? Heeh. Lumayan jauh ya? 13 tahun, hampir 15 tahun lah. Ini buat edukasi aja sih Bun. Menjaga hubungan suami istri, especially buat seksual gitu Bunda. Itu gimana sih Bun? Olahraga bareng kah atau apa gitu? Biar di usia di atas 40 dan juga dengan gap yang cukup luas ini bisa tetap hot gitu Bun. Oh masih hot sih? Dong, ini ada 10 orang sini, gitu ya. Gitu ya. Mana Bunda tetap bisa hot itu Bun? Kalau kita hot mungkin karena sering traveling kali ya. Jadi traveling itu jadi membuat kita kayak ada dunia baru yang kita sama-sama explore bareng ya kan. Kita bahas-bahas sesuatu yang seru-seru ya kan. Dengan kita coba misalnya besok ini kan aku berangkat ke Italia ya kan, tuh mau driving ya kan. Jadi kan mengeksplor hal-hal yang kita belum lihat, misalnya kita bakal mau lewat desa naik mobil kemana-mana gitu kan. Sesuatu hal yang baru itu yang membuat kita masih terus kita sama-sama Hot sibuk. terus, Kita sama-sama sibuk ya kan. Misalnya
dia tidurnya jam 10, aku tidur jam 3 pagi, kan nggak ketemu juga ya. Tapi dengan kita sering-sering traveling tuh, itu kayak ada sesuatu hal yang kita bahas selalu baru gitu loh. Gitu. Itu kalau pasangan punya duitnya banyak dan bisa naik private jet. Nggak mesti juga ke luar negeri kan, bisa aja. Misalnya kayak misalnya contoh paling sederhana si Dul sama Tisa lah. Itu kan pasangan paling sederhana menurut aku ya. Dia perginya ke Dieng, naik gunung ya kan. Ya, bisa ya Bun, yang penting traveling lah Bun ya. Misalnya mau Ke Lembang Bogor, doang, atau ke Bandung gitu. Mana Sentul yang air terjun ya kan, atau mana tuh ke Bogor air terjun lah, nggak ngerti lah gitu-gitu Ya, bisa oke. gitu. Oke. Kalau Itu zaman ya. dulu kan aku kan travelingnya Indonesia. Jadi jadikan traveling itu bukan sekedar kayak buang-buang uang, tapi juga kewajiban buat menjaga tetap ada keharmonisan. Iya, ya traveling kan nggak mesti harus mahal-mahal, bisa aja misalnya naik mobil yang sampai Bogor berapa sih ya kan? Oke, maksudnya nabung aja gitu. Tapi habis itu kan kita bisa beli mie instan di pinggir jalan juga bisa ya kan gitu. Atau bawa bekal sendiri gitu kan. Bun, aku ada pertanyaan satu, tapi terserah Bunda mau jawab atau enggak. Bunda berencana mau punya anak lagi nggak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak, aku dari dulu udah bilang dari awal sebenarnya pas aku pacaran sama Sheila tuh aku udah nanya bahwa saya mau punya anak lagi nggak? Begitu dia bilang, oh nggak mau. Alhamdulillah. Banyak orang menyayangkan ya gitu loh, karena kan Bunda masih muda. Waktu itu aku masih umur 43 tahun masih nikahnya itu kan. Bunda masih muda kan, kenapa nggak mau punya anak lagi ya kan? Kan ibaratnya bobot bibit bobotnya bagus. Banget. Punya anak itu nggak semudah yang kita pikir gitu loh. Punya anak kalau misalnya kita cuman ya banyak anak banyak rezeki, kata siapa gitu kan? Kan belum tentu kan. PR-nya bagaimana kita mempersiapkan anak-anak ini melewati ujian-ujian kehidupan ini nggak kita kadang-kadang sedih gitu loh. Karena dengan kita melahirkan anak ke dunia itu kan kadang-kadang kita udah tahu nih ujian itu bakal luar biasa nih ya. Gue nggak tega dong ngelarin anak lagi untuk nyeburin kepada ujian yang sangat berat gitu kan. Dia pengen gue kasih anak dia gitu. Nih kalau Bunda pengen pajang di rumah boleh. Ini ada 3 ya Bun, Oke. anak kesayangan Bunda ya. Oke. Ini ada 5 pertanyaan aja dari Ruby nih. Yang paling manja yang mana Bun? Oh, paling manja banget itu. Paling manja, paling masih suka cium, suka misalnya kalau kemana-mana tuh bawa loleh kan, nyari itu dia. Oke. Yang paling bucin sama cewek yang mana Bun? Hah? Paling bucin sama cewek? Tiga-tiganya. Itu dari Bunda apa dari Pak De itu? Kalau bucin-bucinan dulu. Darahnya mengalir dari siapa? Kayaknya aku kayaknya. Oke, ya Bunda ya. Nggak tahu, mungkin bapaknya juga kali. Oke. Nggak ngerti gue. Yang paling rajin belajar dan bekerja? Kalau bekerja semuanya tiga-tiganya ya. Oke. Kalau belajar yang ini nih. Tapi belajarnya beda sih. Bukan kalau ini belajarnya musik ya. Musik, ya. Ya kalau ini kan kalau sekolah kan gini, kalau gue bilang sekolah normal sama sekolah Akademis dan non-akademis ya, Bu? Akademis kan beda ya kan. Kalau misalnya dulu kan dia belajar musik ya kan. Jadi kan otak kanan ya. Aku sendiri otak kanan juga agak kurang cocok sekolah normal gitu ya. Biasanya banyakan bolos daripada harus sekolah normal. Kayak kesel gitu sama. Ini nggak ada sih pelajaran musiknya. Ini kok nggak ada pelajaran musik yang oke, musiknya cuma gitu-gitu aja gitu. Atau pokoknya yang kalau anak-anak kayak Al sama Dul itu otaknya terlalu kanan. Jadi nggak cocok sekolah normal gitu. Itu sekolah normal ya. Formal maksudnya. Bukan normal, formal maksudnya. Formal ya. Karena kan otaknya terlalu kanan. Contoh satu kelas gue dulu isinya tuh anak bandel-bandel, tukang bolos semua. Tapi ternyata begitu sekarang udah seumur-umur gue pada ngumpul bareng kan. Ternyata sukses menjadi dia punya restoran di New Zealand ya kan. Mereka punya restoran, ada yang menjadi pengusaha ya. Jadi ternyata otak kreativitasnya lebih tinggi daripada cuman suka ngitung-ngitung IPA, fisika, kimia, kos tangan, apaan tuh kos tangan gue nggak ngerti lah gitu kan. Jadi beda sih, masing-masing anak-anak tuh punya kelebihannya masing-masing. Tapi kalau sekolah yang formal ya L ya Bun. dipaksa. Yang paling boros Nggak, Bun? soalnya dia otaknya agak ke tengah dikit. Di sini ya. Jadi agak balance. Dia kanan tapi agak ke tengah. Kalau yang lebih jadi kanan banget betok gitu. Bunda yang paling boros yang mana? Paling boros. Oke, ini paling boros ya dalam kehidupan. Tapi sekarang udah bisa nabung sih kayaknya. Udah bisa nabung. Ya, aku bilang tangan kamu hati-hati bolong ya. Tangannya bolong. Tangannya bolong, habis punya duit, habis. Gitu kan. Oh, cepet habis. Yang paling lembut. Boros kedua ini berdua. Oke. Ini suka traktirin temen. Baik dong Bun, nggak apa-apa lah. Traktirnya makanan kan, bukan yang lain-lain kan? Bukan, maksudnya kan kadang-kadang
Lu boleh tiap Generous boleh dong bener, Bunda. lu boleh naktirin temen Iya. lo hargai puluhan juta, tapi kayak Wuh. teman-teman lo inget nggak sama lo kalau lo kenapa-kenapa lagi susah, lo inget nggak teman-teman lo gitu Ya, kan. ya, ya. Ya traktirnya sewajarnya boleh dong. Kita juga traktir kalau misalnya bawa makanan ke Iya. tempat syuting ya kan. Tapi nggak puluhan juta juga. Nggak puluhan juta gitu Jangan- loh. Jangan puluhan juta juga. Gitu. Beda nih kalau anak musisi ini. Kalau yang paling menabung adalah ini. Oh, kayak paling sederhana, paling rajin menabung, ya Banget, Bun. kayaknya gue nggak ngerti duitnya ini susah apa enggak sih gitu. Jangan-jangan susah nih anak gua gitu ya Bun ya? Ini gue nggak pernah tahu tabungannya benar-benar berapa sih gitu loh. Oke, oke. Dan dia paling gemar menabung sih dulu sih. Yang paling lembut hatinya Bunda, penyayang sama semua orang, sama hewan, sama... Oh, ini the best. Oh dia yang penyayang hewan yang ini nih. Oke, oke. Aku tahu namanya ibu nggak bisa memilih mana yang most favorite. Tapi kalau Robi tanya yang paling Bunda favoritin, waktu kecilnya deh, jangan sekarang, waktu kecilnya gitu. Tentunya kalau waktu kecil ya, yang paling lengket kan yang paling kecil. Oke. Anak terakhir ya. Oke. Tapi yang paling demen El karena usil jahil. Tapi kalau Al itu ya memang paling apa ya, paling aku sayang banget juga karena anak Oke. pertama ya. Gitu. Kalau El tuh pasti bawaannya kita sepaneng terus deh, gitu. Karena kalau nggak kita pasti dijailin sama dia gitu. Oke. Oke. Ada aja kelakuannya makanya mungkin ada yang doa ini akhlaknya El gitu kan. Bunda, ini jadi kemarin sempat ada berita bahwa next year tiga-tiganya bakal Bunda restuin menikah nih. Enggak, salah satu mungkin. Aku pegangin boleh Bunda? Salah satu ya. Salah satunya. Jadi siapa Bunda? Kalau kemarin di konten gue itu kan Home Pimpa tuh ya yang menang Al Ghazali ya. Dia, Oh, Al. dia yang harus menentukan tanggal. Itu cuman buat hobi pimpaan aja doang atau beneran? Dia serius. Beneran. Beneran, jadi misalnya tiga-tiganya kan siap nih. Siapa duluan nih ya kan. Ibaratnya dulu juga udah siap sama Tisa kan. Oke. Bundanya udah siap belum? Jadi Aku mah mertua? siap-siap aja. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Karena kita kan pengen cepat punya cucu juga ya gitu. Jadi begitu kemarin menang Al Ghazali langsung kapan Kak gitu. Udah ketemu orang tua masing-masing Bun? Kalau kenal sih udah kenal. Kenal Cuman udah. kan kalau misalnya mereka maunya kapan, tanggal berapa tuh ya mereka berdua aja gitu. Belum keluar ya Bunda? Apakah Udah tahu pernikahan? sih, tapi belum di-spill, Cek. Udah tahu. Kalau mau spill kepoin channelnya Bunda ya. Udah tahu. Udah tahu bulannya Bunda. Udah tahu. Kasih clue, berkah, pertengahan atau awal-awal itu aja Bun. Awal, tengah atau bulan ber. Mungkin hampir tengah. Sebelum melewati tahun baru Islam. Oh, berarti sekitar Juni Juli ya? Ya dekat-dekat itulah. Dekat-dekat ya? Dekat-dekat Oke. itu. Udah dapat Bunda nama band, penyanyi, MC. Nah, itu kemarin kan soalnya kan maunya kan si Alisa kan dia bule banget. Iya, iya, iya. Bule banget. Maunya simple. Maunya simple. Aku tahu banget karena aku juga Mas Irwan bule banget. Iya, kan. iya, Aku iya. kawin di Jepang juga simple, intimate ya kan, Iya. nggak banyak tamu, nggak. Iya. Kalau perlu nggak ngasih tahu orang, tiba-tiba Iya, iya. berat nikah aja gitu kan. Itu kan Iya. bule gitu, simple. Iya. Nah, ya kita juga menghormati karena maunya pengantinnya begitu. Jadi ya Berarti di Bali ya Bun? nggak tahu, belum ketahuan Oh, belum sih. tahu. Eh. Nanti Bunda kalau nyari MC ya Ruby aja ya. Boleh. Dan sekian banyak MC, pokoknya Ruby MC-nya. Bunda ngasih pesan apa sih ke anak-anak ketiga-tiganya ketika memilih calon istri atau mungkin nanti setelah mempunyai rumah tangga, Bunda ngasih pesannya apa ke anak-anak? Pokoknya kalau aku sih selalu ngomong jangan menyakiti hati perempuan, itu pasti. Nomor satu. Terus kamu sebagai laki-laki tuh kamu Ya. harus bisa menafkahi anak dan istri. Ya. Jangan menjadi sosok laki-laki yang tidak bisa menafkahi anak dan istri. Kalau kamu nggak bisa, jangan nikah. Jangan kamu matengin ekonomi kamu matengin, karena biasanya nih ada namanya perceraian tuh ya, kalau nggak perselingkuhan, ekonomi, sakit, atau apalagi ya nggak cocok. Ya, atau dengan pergaulan yang terlalu bebas ya Bun? Ya maksudnya gini, perselingkuhan, Ya. ya kan. Kemudian masalah ekonomi, entah itu timpang masalah mungkin lakinya Penghasilan. pendapatannya kurang daripada Ya, perempuan, ya, ya kan. ya. Atau misalnya sakit, salah satu sakit misalnya tiba-tiba stroke, cacat selamanya, ya kan. Atau misalnya satu lagi nggak cocok secara karakter. Ya. Itu perpisahan itu kan karena 4 ini kan biasanya. Oke. Tapi kalau Bunda Biasanya. kepo, Belum pernah kawin ya. Iya, Bu. Ya. Bunda jahat banget. Bunda, tapi kalau Bunda melihat, maaf, jumlah rekening anak-anak, Bunda yakin, pede ya, anak-anak bisa menjadi kepala keluarga yang baik ya? Insya Allah, Mantap. insya Allah. Kalau kriteria Ya kalau pilihan, kurang-kurang tinggal kita support lah, nggak support. enak Bunda mau kalau kurang-kurang tinggal minta katanya tuh anak-anak ya. Ya kan, alhamdulillah anak-anak sampai sekarang nggak pernah minta ya. Ih Udah keren, benar-benar mandiri semua. Masya Allah. Ya, tapi ya kalau paling lucu ya kado doang. Kalau iya pun paling mintanya kado doang. Kado ulang tahun Kado lah. ulang- Ya karena anak kepada nyokap Iya. aja gitu Mungkin ya. juga karena aku pernah kehilangan waktu 7 tahun. Jadi mungkin kalau pada saat mereka minta kado ya aku pasti
dengan senang hati kasih karena kan emang pernah kehilangan 7 tahun jadi Bener. ya kasih aja lah gitu. Bunda sendiri ada kriteria nggak sih untuk menantu idaman gitu, Bun? Enggak. Nggak ada. Enggak, yang pasti pokoknya ya bebas aja, yang penting mereka happy, mereka cocok. Oke. Tapi aku selalu ingetin, Uh. sayang, misalnya gini ya, kalau misalnya sifat pacar kamu begini, kamu yakin bisa nggak sampai 50 tahun bertahan dengan karakter yang seperti ini? Bisa nggak kamu gitu? Selalu gue tanya gitu. Karena hidup tuh nggak cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun, terus tiba-tiba kalau pacaran masih bisa berantem, putus ya kan. Nah kalau pernikahan punya anak kan nggak semudah itu untuk bercerai kan gitu. Bercerai, bener. Gak kebayang ya alnya bule, calonnya bule. Aduh, cucu Iya. kayak apa, Bun? Udah siap jadi. Bunda mau dipanggil apa? Nenek, neni, atau apa nanti? Oda sama Odi. Ah, lucu. Oda sama Odi. Opa Bunda sama Opa Dedi. Oh, lucu. Udah pernah Bunda spill loh panggilan Oda. Udah ya? kalau misalnya aku ketemu Amina gitu, Oda ini Oda, atau misalnya ketemu cucu dari keponakan dari kakakku gitu, aku ini Oda gitu, ini Odi, kata laki gua apaan sih Odi, Opa gitu. Jadi Bunda persiapannya ada nggak buat nambah lagi anak perempuan dapat dari 3 mereka ini? Maksudnya? Persiapan Bunda gimana sebagai seorang ya bisa bilang menantu, besan, mertua gitu. Bunda bakal lebih galak kah atau Bunda ikutan campur tangan? Enggak, aku nggak pernah campur tangan sama hubungan anak-anak kecuali mereka minta ya. Oke. Kecuali mereka minta, misalnya kayak kemarin, Bunda istiqorin dong, ini kan kalau misalnya yang salah satu dari mereka tuh istiqoroh takutnya nggak netral kan. Benar. Kalau Bunda mungkin lebih netral gitu. Ada yang minta? Hadiah Bunda apa nanti? Udah dipersiapkan belum sama si Om untuk Al yang pertama nih? Belum tahu. Belum tahu. Kira-kira apa Bun? Free naik private jet? Enggak. Kemana? Itu enggak, tapi waktu itu sebenarnya waktu itu udah ada yang mau nikah zaman itu ya, cuman nggak jadi. Kita sudah tahu sih mau ngasih apa gitu. Kalau Bunda sendiri pengennya tamu undangan yang ribuan gitu atau? Enggak. Gua 2 kali kawin ya. Pertama kali gua nikah sama bapaknya anak-anak, tidak dirayakan. Iya. Kedua gua sama Mas Irwan juga tidak dirayakan. Iya. Udah gitu aja. Gitu ya Bun ya. Kalau aku pribadi makin gak banyak orang makin senang. Karena aku introvert. Jadi kalau ketemu banyak orang kayaknya pusing gitu loh pala gitu kan. Kecuali L tuh mungkin L extrovert, mungkin dia akan mengundang teman-temannya banyak. Kalau Al Ghazali sama L Dul Jailani tuh dua-duanya introvert. Oke. Bunda kan kemarin kan ke London barengan sama Syifa juga ya? Syifa juga Tisa. Tisa juga diajak ke London ya? Bukan, kemarin ini tahun baru. Kemarin kita ulang tahunnya Al Ghazali kan anak-anak bilang, kita liburan yuk gitu. Terus mereka mintanya ke London karena Syifa kan belum pernah ke London gitu. Ya, oke. Aku bilang ada negara lain nggak sih? Bosan nih bolak-balik ke London mulu ya kan, dulu juga kuliahnya L di London ya kan, ibarat udah kayak rumah kedua gitu kan. Ada negara lain lagi nggak gitu? Terus kemarin sempat jawab di WhatsApp, mereka sih tetap pengen ke London. Oh ya udahlah gitu, mau bilang apa ya, anak-anak maunya ke sana gitu. Bunda udah bosan ya? Ya udah, kalau aku kan senang mengeksplor tempat baru yang aku belum pernah ke sana. Bunda pengennya kemana? Kalau liburan yang belum pernah? Banyak sih. Mention 5 tempat mungkin. Siapa tahu Om Irman nonton ini, kan langsung berangkat. Contohnya aku besok ini hari tanggal 9 besok ini aku mau ke Italia. Sama naik mobil ngelewatin sampai Jerman. Seru. Jadi drivingnya tuh ngelewatin Austria sampai Jerman lah gitu. Road trip berarti ya Bun. Gitu. Jadi kan aku belum pernah. Seru. Italia yang bagian gua nggak tahu bagian mana tuh. Pokoknya mengarah ke arah Jerman lah gitu. Jadi kalau Robi ambil kesimpulan, calon dari ketiga-tiganya Bunda sudah approved. Insya Allah. Yang 2 sudah istiqoroh, tinggal yang 1 yang belum. Kenapa belum? Mungkin baru ketemu kali ya. Baru sekali ketemu. Tapi yang 2 udah istiqoroh gitu. Udah istiqoroh ya Bun? Yang 2 anak, yang Al sama Dul udah istiqoroh. Al sama Dul udah istiqoroh ya, berarti tinggal L nih. Tinggal L yang belum. Kapan rencananya? Mungkin nggak tahu. Kalau dia perintah aku suruh sholat istiqoroh ya udah ayo gitu kan. Ketika Bunda sholat gitu Bun, istiqoroh tersebut, apa yang datang, ilham apa yang datang dalam doa? Ada yang nggak datang apa-apa, ada yang nggak ngimpi. Mimpinya piye Bun? Ya ada kayak gambaran yang nggak perlu diceritain kali ya. Pokoknya ada nanti bakal kejadian begini gitu, udah. Good sign lah intinya. Ya bisa bad, bisa good. Pokoknya kita kan kadang-kadang istiqoroh bukan berarti harus gini. Misalnya gue istiqoroh dulu gitu. Ntar akan ditampakin di misalnya Robi itu orangnya begini. Lo siap nggak dengan peristiwanya bakal begini gitu. Gitu. Bun, terakhir Bun.
nanti setelah mereka menikah, Bunda pengen mereka tinggal dekat sama Bunda rumahnya Gue sih atau? pengennya sih Dul ya. Karena gue juga mau pindah ke apartemen gitu kan. Oke. Kan selama ini kan aku 3 hari di rumah sama Dul, 3 hari sama Mas Irwan. Oke. Aku pengen salah satu kalau udah nikah tuh tinggal kayak di penjatan rumah gede kayak gitu, nggak ada yang nempatin kan sayang Iya, gitu iya. kan. Tapi kan kayaknya nggak mungkin juga kita maksain anak untuk tinggal di rumah orang tua. Takutnya Oke. bisa dibilang nggak mandiri ya kan. Bener. Tapi it's okay lah, itu biarin aja omongan netizen dibilang nggak mandiri ya kan. Itu rumah-rumah mereka juga ya kan, tapi kan belum tentu juga pasangannya anak-anak mau. Bener. Jadi ya udahlah, karena kalau mereka udah nikah dan aku di apartemen, rumahku kosong segitu gede ya kan. Iya. Kita bisa, aku pun ada 10 orang nih, kita bisa kok di situ ya. Kita produksi apa kayak di situ ya. Ada studio juga sih. Ada studio kan? Iya. Bunda terakhir deh, beneran terakhir. Pesan Bunda buat calon-calon mertua di luaran sana yang terlalu banyak babi bu bebo, terlalu banyak minta, terlalu banyak persyaratan, sampai anak yang mau menikah pun kayak jadi sulit menikah gitu, Bun. Jadi kayak pengen maju ke depan kayak aduh, kok mertua gue jadi kayak banyak banget maunya gitu. Iya Bunda ya. pesan apa? Aku juga pribadi agak kurang suka jika orang tua ikut campur. Ya, bapak ibuku memberikan contoh bahwa pada saat pernikahanku yang sekarang dan yang sebelumnya itu beliau tidak pernah ikut campur kecuali sudah di masa-masa pada saat masa-masa krusial. Misalnya, Pak, aku mau cerai ini. Nah, itu baru ikut campur tuh. Kenapa? Gitu kan. Tapi pada saat misalnya kenapa-kenapa pun nggak pernah komen-komen di infotainment apa gimana, jarang gitu loh untuk yang anak menantu saya begini, nggak pernah. Karena kita pegang banget yang namanya ajaran Islam bahwa ketika anak sudah menikah ya itu urusan mereka berdua. Bikin orang tua juga nggak boleh ikut campur kan. Nah kebanyakan mungkin budaya kali ya. Ya. Kayaknya orang tua masih kebiasaan kali ya. Jadi masih ikut campur. Ini kok menantuku begini sih. Ini kok kamu kok begini sih. Kalau misalnya anaknya salah atau misalnya ada peristiwa peristiwa dengan anaknya gitu, pasti yang disalahin tetap menantunya gitu kan. Iya. Padahal kita sebagai orang tua mesti nggak boleh ikut campur karena salah satu penyebab kita bercerai juga salah satunya bisa karena ikut campur orang tua atau mertua gitu kan. Oke. Makanya aku pas doa itu aku minta supaya ya kalau bisa nggak punya mertua. Ternyata itu Mas Irwan orang tuanya sudah meninggal. Oh. Jadi kayak dramanya mulai berkurang nih kan. Alhamdulillah dapat ipar yang enak-enak ya kan. Biasanya kan kalau nggak drama dari ipar atau dari mertua kan. Iya, benar. Apalagi misalnya anak bawaan juga ya kan? Alhamdulillah dia nggak punya anak. Jadi Bunda kayak dapet jackpot ya, Bun? dapat jackpot. Jadi Iya. misalnya nggak ribet perkara drama anak bawaan, anak sambung atau misalnya Iya. drama orang tua mertua ya kan. Aduh ya kan gitu. Berarti kalau misalkan ada yang ada yang statusnya adalah janda, cari aja calon yang nggak punya orang tua dan nggak punya bawaan gitu dari Bunda. Bunda terima kasih banyak buat Susah, waktu. men. Iya. Susah. Oh ya, Iya, gue Bun. juga pernah, ini pesan juga buat para Silakan mertua. Bunda. Jadi pernah suatu saat anak gue tuh lagi ada konflik nih pasangannya ya. Terus aku pada saat mereka curhat sama aku cuma bilang gini, loh kan kamu yang pilih, ya kan? Kenapa kamu nggak selesaiin sendiri? Nggak bisa loh kamu ntar suatu saat menikah terus kamu banyak curhat sama Bunda karena Bunda nggak mau tahu dan nggak mau ikut campur. Kalau kamu ngajak Bunda ngobrol berarti mau nggak mau kan kita komen nih ya kan? Ya. Jadi jangan terlalu ikut campur ya, Bun. Dan aku begitu anak misalnya, ini tapi kan dia gini. Ya kamu sendiri yang salah. Aku tuh nyalain anak sendiri loh. Kamu mungkin yang giniin dia kali gitu. Kayak gue waktu gue kecil gue ditabrak motor yang dipukul sama mak gue. Jadi gue yang disalahin bukan orang yang nabrak itu. Iya dong. Gitu bener. Karena memang Bener. kamu mesti hati-hati gitu. Bener. Oke. Bener sih mak lo. Iya Bunda. Bunda makasih banyak guys, tepuk tangan buat Bunda dong. Thank you Bunda buat waktunya. Selamat liburan, hati-hati Bunda road tripnya nanti ya. Dadah guys, bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.